aku lebih melihatnya dari sosial media ya, karena kayaknya begitu cepat kan prosesnya gitu. Kayaknya baru kemarin aku tahu dari adik aku, mama lagi deket sama orang, tahu-tahu aku ngeliat di berita di sosial media, di TV udah mau nikah gitu ya. Pasti sih apapun itu, namanya mama adalah ibu aku ya, orang yang melahirkan aku sangat support mama, sangat mendoakan mama, mengharapkan apapun itu pilihan mama, yang penting itu yang terbaik. Sebenarnya gimana ya, bukannya nggak memberi restu atau gimana, cuman aku kenal aja juga belum sama calonnya mama, ketemu belum pernah. Kalau teleponan mungkin pernah waktu itu selewatan, lagi teleponan sama adik aku, lagi ada aku sekedar say hi doang gitu. Cuman kalau untuk yang kenal lebih dalam lagi, ngobrol, ketemu juga kan belum pernah sampai sekarang gitu. Jadi ya aku belum bisa ngasih banyak komentar gimana soal itu. Jujur ya, kalau keinginan aku kan sepertinya juga sekarang kan yang penting keinginan mama. Sepertinya mama juga udah mengambil keputusan gitu kan, untuk misalnya ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Keinginan aku ya sebagai anak tetap mengharapkan yang terbaik buat mama, buat ibu aku gitu, dan mendoakan yang terbaik buat mama. Semoga ya keputusan mama yang ini benar-benar keputusan yang tepat, direstuin sama semua keluarga mama dan diridhoi sama Allah. Enggak gimana-gimana. Oh iya, gitu. Kemarin kan saya juga kan minta tolong, artinya saya bantunya kan semampunya kan. Dan jadi saya menghimbau kepada teman-teman, rekan-rekan, senior siapapun, tolong dibantu lah. Kalau cuma saya sendiri kan kurang lah gitu. Jadi tolong dibantulah. Ya, maksudnya kita harus mendahului orang sebelum orang itu meminta bantuan gitu loh. Ya alhamdulillah saya udah duluan, dan mungkin kurang ya minta sama teman-teman yang lain. Saya juga mau bantu juga. Tapi karena kan kita ini banyak banget yang harus kita bantu. Jadi misi saya tuh saat ini, kemarin saya nengok Mas Sukul, terus Pak Haji Komar dan yang lain. Jadi saya banyak banget yang harus kita kunjungi. Jadi mengimbau kepada teman-teman minta bantuannya. Ya itu nggak tahu ya, terlepas di masalah gimana-gimananya itu nggak tahu. Ya mungkin sampai seperti itu pun ya Bunda Dorce membutuhkan. Jadi ya semoga pemerintah juga bisa melirik hal ini ya kan, karena ada tugas pemerintah sebetulnya kan. Ya tugas kita semua, gitu. Tapi ya setidaknya pemerintah juga membantu. Katanya sih Pak Jokowi juga udah bantu, Pak Erick Thohir juga udah bantu, gitu. Semuanya juga udah bantu. Ya semoga aja cepat pulih lah, karena harus pengobatan terus kan. Sebetulnya mah agak ya biasa aja sih, nggak terlalu gimana, masih ingat lah, minimal masih ingat, tapi kakinya sakit. Iya, dan itu kan perlu pengobatan yang setiap saat gitu kan. Kalau cuma saya kasih dari saya ya mungkin seminggu 2 minggu juga udah habis gitu. Jadi ya semoga aja lah teman-teman yang lain, mungkin yang lain juga bantu, cuman tidak terlihat. Atau mungkin Bunda Dorce kekangenan, ya kan, pengen ketemu sama Atta, sama Bu Megawati yang dulu sempat katanya dihibur gitu. Pasti semua juga pasti membantu. Ya kita selalu berdoa lah, kita juga nanti akan seperti itu ya. Kalau kita tidak berdoa, mungkin nanti kita juga tidak didoakan sama siapapun. Jadi sesuatu yang menjadi harapan saya dulu ya, bisa menjadi papa di usia muda, yang mana saya pengen harapannya nanti ketika saya kelak anak saya udah gede, usianya tuh nggak terlalu terpaut jauh dengan saya, seperti temen lah gitu. Ya, karena kita pengen fokus dulu untuk si baby yang sekarang, si Abang El, ya setidaknya sampai 2 atau 4 tahun ke depan lah gitu. Jadi kita nggak mau buru-buru untuk punya baby lagi. Alhamdulillah sekarang udah mulai tumbuh, ASInya rajin, terus tidurnya juga ya dari 24 jam paling setengah jam doang dia melek. Bayi ketika tidurnya, waktu tidurnya banyak, terus ASInya juga banyak, otomatis alhamdulillah perkembangan bayi juga lumayan bagus, dan sangat baik pastinya ya.
Alhamdulillah lancar, doain sampai hari haknya biar lancar ya. Sebabnya memang Siva sih yang pilih sendiri, dia pengen. Ayu juga milih tetenya, ini deh bagus nuansanya, nuansa yang teduh-teduh gitu, pohon-pohon gitu kan. Jadi benar-benar di outdoor ya. Kalau adat belum, nanti mungkin di hari H. Kalau itu kan hanya lamaran aja ya. Keluarga aja, keluarga. Kan nggak boleh banyak-banyak juga kan, masih kita prokes juga ya, ngikutin aturan pemerintah. Teman-teman saya Ayu nggak yang datang gitu ya? Enggak, kalau kemarin insya Allah nanti dari hari. Pipa juga, tetehnya juga. Banyak, alhamdulillah. 30 item nih Ya katanya kalau nih namanya ya. orang Betawi mah kan emang seserahannya banyak ya, ada barang, ada uang gitu kan, ada makanan pasti kan seperti itu. Ayah rasanya gimana nih udah menghitung hari ingin melepas putrinya yang Iya kedua? pasti awal ya sedih banget, kemarin dilamar juga sedih banget perasaan gitu, apalagi anak yang bontot gitu kan. Udah pasti sedih lah, apalagi anak perempuan mah kita rasanya beda ya. Kalau perempuan kan pasti nanti udah pindah kan ya. Iya Seperti apa pastinya ya? ya, jangan lupa nah kalau udah keluarga kamu tuh harus sholatnya lebih rajin lagi ibadahnya, karena kan nanti kamu juga punya anak. Enggak langka kan, Ayu udah pernah ngalamin juga, jadi bukan langka, memang udah jodohnya santai ya kita harus ikutin. Ayu pasti kata adiknya dari awal juga masih pastilah Apa tuh? ya segala macam. Adek kalau walaupun udah keluarga, suaminya harus dekat juga sama keluarga. Ayah sendiri udah yakin? Ya baik pihak dari suami maupun pihak dari sifatnya gitu, harus sama-sama. Ayah. Kayaknya mau baik banget. Nah, iya Februari. menemukan ya? Februari nanti insya Allah doain aja. Oh enggak kita. Ya rencana nanti nikah gimana ya? Kenapa? Nah, Insya Allah nanti kalau untuk akad di ada satu tempat di sini, nanti pasti tahu. Temanya apa ya? Temanya Betawi. Wih, Betawi. Kenapa sih ada temanya Karena pengen banget kita gitu? adat Betawi, orang Betawi, Oh. ya, jadi nggak menghilangkan orang Betawi itu ya, dari calon isi pada orang Betawi, ayah juga Betawi. Ya mintanya menanti jadi imam yang baik, pastinya itu aja. Kenapa yakin sih ya sama? Ya alhamdulillah kita ya 100% harus yakin ya, karena jadi imam yang baik kita kan nggak semuanya itu milik calon. Kasih gambaran dikit dong ke kita. Baik, udah keluar sama kekeluargaan kan, udah kalau ayah udah kenal gitu kan, udah pasti baik sama orang tua, pasti dia juga dekat sama kita, sama keluarga juga dekat, sopan anaknya pasti kurang lebih 4 atau 5 tahun. Kan dia nunggu kuliah dulu kan, selesai kuliah Siva kan kemarin. Betawi juga ya? Betawi, alhamdulillah Siva selesai. Ya kalau boleh tahu profesinya apa sih calonnya dari Siva? Ya itu aja paling pengajian, nanti ada siraman, ada petani. Profesinya apa ya kalau boleh tahu? Itu dia tadi. Oh, Pengajian dulu, nanti ada siraman. Sekarang sih udah lebih baik, tapi memang masih dalam tahap recovery aja, karena kan untuk ngomong normal itu belum terlalu bisa. Jadi kalau misalnya mau berbicara itu tuh harus bisik-bisik, karena katanya masih kerasa agak sakit. Terus juga makan masih yang disaring semuanya, jadi bener-bener halus banget. Terus belum boleh makan yang aneh-aneh juga, masih bubur disaring, terus kalaupun sup juga disaring. Terus makan es krim itu 3 kali sehari. Iya, jadi memang makanan pertama pun yang pas dimakan setelah pas operasi itu adalah es krim, karena katanya kalau tidak salah itu supaya tidak pecahkan pembuluh darahnya. Terus memang harus kena yang dingin-dingin gitu, jadi nggak boleh makan yang panas sama sekali. Minumannya pun juga harus yang dingin, minimal suhu ruangan lah gitu. Masuk rumah sakitnya itu hari Jumat pagi. Nah, tindakannya itu dilakukan Jumat siang, dan kebetulan kan kalau operasi amanah alhamdulillah nggak terlalu lama memakan waktunya, jadi sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nah, setelah itu pemulihan dari operasi itu 1 sampai 2 jam. Nah, dia itu cuma nginep 1 malam di rumah sakit. Hari Sabtu siangnya udah balik lagi mah.
Jadi kan memang kita sebenarnya manusia itu punya amandel gitu. Cuman kan ada yang amandelnya membengkak, ada yang begitu-begitu aja gitu ukurannya. Nah, kebetulan Kak Dude ini dari waktu SD sempat demam. Nah, demam dan radang, jadi batuk-batuk, pas dicek ke dokter ternyata katanya radang. Nah, ternyata radang itu disebabkan oleh amandelnya yang membengkak gitu. Nah, karena amandelnya bengkak, jadi dokternya menyarankan bahwa udah jangan minum es atau segala sesuatu yang dingin kalau mau amandelnya nggak bengkak gitu. Akhirnya diikutin lah sama Kak Dude. Jadi sejak saat itu dari SD sampai kemarin itu sama sekali nggak minum dingin. Jadi kalaupun mau minum dingin, makan es krim, semua itu harus diangetin dulu sampai bener-bener anget baru bisa dimakan. Cuman ternyata pencegahan tidak minum dan makan yang dingin itu nggak cukup juga gitu. Beberapa kali radangnya suka kambuh, terus demam juga. Ditambah juga kalau misalkan kena cuaca yang dingin, apalagi sekarang kan juga pancaroba, jadi cuacanya berubah-berubah. Nah, demam, radangnya kambuh. Kemarin akhirnya cek lagi lah ke dokter, dicek juga ke THT, dan dokter pun juga akhirnya menyarankan bahwa memang sebaiknya amandel ini diangkat gitu, karena kalau misalnya nggak diangkat mungkin kondisinya akan sama nih, nanti radangnya bisa muncul lagi, terus demam lagi gitu. Udah lama gitu, jadi sebenarnya Kak Dude itu hidup dengan kondisi amandel yang seperti ini tuh sudah 30 tahun lah, karena pertama kali ketahuan itu kan pas SD. Nah, jadi terakhir kali Kak Dude makan dan minum yang dingin itu memang pas SD. Nah, jadi hampir lebih dari setengah hidupnya memang udah nggak mengenal yang namanya makanan dan minuman dingin gitu. Cuman memang sempat sih beberapa tahun ini kita mikir apa sebaiknya diangkat aja ya amandelnya. Tapi Kak Dude merasa masih nanti aja deh, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang nggak perlu banget untuk diangkat, nggak usah diangkat gitu. Tapi ternyata dari tahun ke tahun mungkin secara kenyamanan Kak Dude juga udah di titik yang kayaknya sebaiknya mungkin diangkat gitu. Sampai akhirnya datang ke dokter THT setelah kemarin sempat demam dan radang juga. Dan memang ternyata dari pihak dokter sendiri menyatakan bahwa memang sebaiknya diangkat gitu. Dan memang pas diangkat pun tuh ukuran amandelnya besar, karena kan memang dua-duanya diangkat kan. Itu besar sih gitu, pas lihat fotonya lumayan kaget juga, ternyata ya besar juga gitu. Dan memang ya inilah insya Allah yang terbaik gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.